Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Iam dalam rangka acara bersama SIC. Iam jalan-jalan di Ustadz Salmet nih guys, sampai di halaman kantor SIC motornya cuma 2 Parung Bogor. Di kantor SIC sini Indonesia Cemerlang. Izin Kak. Ya, makasih Kak. Ciseeng Bogor. Di depan lagi foto-foto dulu Kak, pagernya rumah Ustadz Salmet yang viral tuh guys. Iam lagi masuk di samping kantor SIC. Kalau pilihan gue beda. Kenapa? Sin kepo. Mantap. Lagi cari inspirasi. Muter-muter di sana sambil cari tempat yang agak teduh. Karena waktu siang hari, akhirnya sambil lihat taman tempat duduk dapat juga nih. Di dekat banner Sin Kepo. Dinikmati, asik-asik aja, duduk-duduk dulu guys, sambil lihat nih, cari inspirasi lagi. Lihat kolam renang di depannya nih guys, goyang-goyang kaki, menikmati pemandangan. Kalau pilihan gue beda, mantap. Sambil nunggu acara, sambil pelan biar tidak kabut, Iam slow di samping kantor SIC sambil menunggu, sambil cari inspirasi, sambil konten dulu guys di kantornya Ustadz Salmet. Sambil jalan ke belakang, Iam sambil menikmati bakso kayak Mami Yasmin. Suasana di kantor SIC menjelang siang hari. Jadi kebetulan alhamdulillah sudah disiapkan sama ready bakso, ada juga dimsum, ada soto, mie dan lain-lain. Suatu kesempatan yang singkep bersambung dengan suasana view di dalam, sedang mempersiapkan diri acara SIC berjalan. Salam
strategi SIC dan sekaligus penyampaian secara formal. Jujur, saya bukan pemain rokok. Lagi-lagi ketinggalan saya sama Pak Kopral, Pak Boy, apalagi Pak Harun yang sudah belasan tahun bermain di rokok. Background saya sales, corporate, dan manajemen. Jadi saya kalau mau dibilang spesialis, saya spesialis bangun startup. Background saya dari luar, Pak. Dari saya nggak paham nama-nama menteri, nama-nama artis. Jadi karena kalau gaul saya kurang ketinggalan gitu, Pak. Nah, tapi tugas saya di sini adalah membangun korporasi dengan background saya dari Oracle. Terakhir sebelum saya mulai perusahaan baru lagi bergabung dengan perusahaan saya di Oracle Indonesia, sebelumnya di Oracle Malaysia, muter-muter akhirnya balik ke Indonesia jadi mualaf. Alhamdulillah jadi mualaf dan ketemu sama Ustadz, dipercaya untuk memanage rokok ini. Nah, alhamdulillahnya karena background saya buat main rokok, saya bisa menjaga ketegasan dalam pelaksanaan karena saya ingin ini berjalan dengan baik. Salah satunya yang saya tegaskan ke Ustadz, termasuk Ustadz dan Teteh adalah ketertiban dalam berusaha, ketertiban dalam perusahaan supaya lapangan nggak kacau balau. Salah satunya adalah kita sepakat dan dalam bentuk tanda tangan code of conduct perusahaan kalau sales di dalam SIM Indonesia dilarang berdagang. Jadi saya juga pesan ke Pak Harun beberapa hari yang lalu, Pak, kalau misalnya ada tim SIM Indonesia yang berdagang, baik itu admin, baik itu office boy, baik itu saya, atau bahkan ustadz yang berdagang di luar kesepakatan standar, mohon diinfokan ke saya, karena tugas saya itu menegakkan peraturan. Dan alhamdulillah sudah terjadi beberapa hari yang lalu, beberapa agen kita rapikan dan akan masuk ke Ustaz Agus, Pak Kopral. Nah, di sini kita menjelaskan sistemnya seperti apa. Jadi nanti Pak Boy dan Pak Bayu akan ambil alih presentasi ini. Strategi yang diambil oleh SIC adalah distribusi konvensional. Jadi kita bukan membangun jaringan, kita bukan membangun sistem yang dilakukan oleh perusahaan lain dengan model get agen, point dan lain-lain. Awalnya mungkin karena Ustadz berjalan dengan background tersebut agak menyerempet ke seni MLM ya Pak ya. Tapi begitu saya masuk, Pak Boy, Pak Bayu masuk, kita sepakat kalau ini adalah distribusi konvensional. Apalagi kita dipanggil sama Kementerian Perdagangan. Awal bulan ini kita dipanggil dan kita membuat surat pernyataan kalau kita tidak akan melakukan MLM. Jadi semua poin diminta, agen dibuang, poin dibuang, dan kata-kata yang menyerempet kata MLM harus dibuang. Itu makanya perubahan MLM, perubahan di website dan perubahan di aplikasi. Nah, target yang saya bilang ke Ustadz setelah saya lihat datanya, saya mentargetkan dalam tahun ini kalau bisa kita mencapai 2 juta bungkus per bulan. Dan dalam waktu setahun sudah harus mencapai minimum 7 juta per bungkus. Saya masih memantapkan angka tersebut dengan kehadiran Bapak di area-area yang Bapak punya sekarang dan menstrukturkan, dan strategi evaluasinya berbeda dengan strategi yang mungkin Bapak jalani selama ini di PSI atau di perusahaan lain. Alhamdulillahnya karena saya baru di sini, kenal Ustaz Agus, Pak Harun juga baru, yang saya lihat pure data performance. Dan saya akan bimbing dengan membuka data, Pak, angka ini kira-kira dari trennya 2 bulan belakangan ini seperti apa, harusnya trennya seperti apa. Itu saya dampingi pendataan tersebut. Jadi tugas Bapak-bapak sebagai partner kami, sebagai grosir kami di sini, maaf saya bilang sebagai wholesale ya Pak ya, wholesale adalah memfokuskan pemerataan ke warung. SIC dengan strategi distribusi konvensional akan mendampingi dengan program nanti Pak Bayu menjelaskan, juga dengan digital marketing. Jadi Ustadz sama Teteh sudah menimbang-nimbang, manggil orang untuk mengeksekusi gimana caranya area-area Bekasi, Kerawang, Bandung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara yang paling itu gimana caranya itu didorong dengan distribusi digital marketing.
Kita lagi mau coba, kita belum tahu efektivitasnya. Belum ada perusahaan rokok sejauh ini yang fokus digital marketing karena mereka semua udah established. Dan kita tahu rokok-rokok baru ilegal nggak mungkin masuk ke situ, rokok-rokok kecil juga nggak mungkin masuk ke situ. Kita akan mulai itu. Jadi pure dari sini tentang agen tersebut kita hilangkan. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari, dan saya alhamdulillah dari top 12, top 13 pemain di SIC, saya bilang ini sebagian adalah bapak itu tidak pernah pusing, tidak pernah memusingkan saya dengan poin, dengan agen reward. Jadi yang kecil-kecil ini mulai kita kesampingkan Pak ya. Saya minta admin arsipkan, arahkan ke dosis terdekat. Jadi pemahaman dan pelatihan ini harus sudah berjalan. Jadi yang 2,5 bukannya kita Ustadz menghargai itu sebagai pembelian, berkah, rezeki, tapi dari sisi bisnis harus ada pelatihan. Jadi saya tidak akan mengizinkan lagi ke depannya nih Pak, maaf pembelian buah swap yang admin. Jadi kita pengennya itu lempar ke grosir, karena grosir dan kita nggak bisa bersaing. Jadi clear overlapping masalah area, agen-agen di bawah yang harusnya di bawah Ustadz Agus, di bawah Kopa, Pak Kopra, Pak Marimin. Kita pengen di bawah area-area tersebut. Saya belum menyimpulkan area-area mana pemetaan, kecuali mungkin beberapa area yang saya sudah paham volumenya, sudah terlihat volumenya. Seperti Pak Kopra, saya mesti lihat areanya Pak, dari data ini, dan Pak Kopra kira-kira berapa, Pak Marimin berapa, itu belum bisa saya petakan keseluruhan. Dari itu mungkin kita bikin MOU. Jadi sekarang pembelian itu berdasarkan MOU atau SPH. Jadi Pak Kopra selama ini kalau deal berdasarkan teleponnya Ustadz kan, berapa harganya? Nah itu yang secara bisnis nggak proper sebenarnya. Dan saya paham backgroundnya Ustadz sama Teteh berdagang. Nah ini tugasnya saya merapikan itu, jadi harus ada SPH. Nah itu proses distribusi lah. Nanti Pak Kopra harus kirim PO. Dari situ PO kita kirim surat jalan nanti ada invoice, atau invoice dulu baru surat jalan, tergantung nanti kita jelaskan. Yang pure di sini adalah perdagang distribusi konvensional seperti rokok-rokok umum. Jadi saya nggak akan menekankan herbal rokok ini kesembuhannya apa, karena itu nanti bonus poin. Sekarang ini kita berdagang seperti jarum, gudang garam, sampurna dan lain-lain. Pure berdagang. Dan mudah-mudahan dari sini saya ingin, mungkin kalau perjuangan malam dengan rokok-rokok yang sekarang sudah ada, aku rasa kita harus berjalan. Dan SIC tidak dalam misi memberhentikan bisnis apapun yang sudah berjalan dengan Bapak, dengan semua, sama sekali nggak ada. Saya nggak dalam misi, saya nggak paham TSI seperti apa, saya nggak paham Sinar Nusantara seperti apa, saya nggak pernah dalam sekali ucapan pun, Pak, jangan jualan yang mana, jual ini aja ya. Saya nggak pernah gitu. Kalau ini bisa difokuskan dan itu membantu yang lain, atau yang lain membantu yang kepo atau patriot, saya senang. Tugas saya adalah kepo dan patriot saat ini di SIC supaya bisa naik ke 3 juta dan 7 juta, 2 juta, 7 juta. Dan kalau udah mencapai kayak gitu, aku rasa gaungnya berputar. Gaungnya akan lebih terdengar nasional dan harusnya menambah ke, paling nggak saya mentargetkan 5%, 10% dari market yang di Indonesia ini dikuasai oleh pemain-pemain konvensional. Oke, itu strategi secara official yang di website juga akan kita paparkan dan memberikan kejelasan. Jadi saya punya agen, punya poin, itu kita mulai benahi. Jadi tidak ada poin tersebut. Pure distribusi konvensional. Contoh planning area nanti Pak Bayu akan menjelaskan. Kita sudah program dan kita akan terbuka supaya tidak tumpang tindih. Jadi kalau kita masuk ke area Bekasi nih Pak Harun izin. Data kita seperti ini, Pak Harun tolong siap-siap nih stop, karena kita akan ngebom di Bekasi. Biayanya segini, produk segini, dan lain-lain yang tabelnya nanti disiapkan oleh Pak Bayu dan Pak Boy akan membantu mengeksekusi. Jadi Pak Boy ini akan jarang di kantor. Jadi ingat-ingat mukanya Pak, biar nggak lupa nanti. Yang mana Pak Boy? Nah, sambil beriringan, nanti terakhir saya mau menjelaskan tentang proses penyederhanaan harga yang simpang siur, dan penyederhanaan proses termasuk pengiriman. Jadi saya ingin supaya admin dan kita ini nggak sibuk dengan biaya pengiriman tiap kali pengiriman kan Pak ya. Jadi saya minta Pak Kopra, Pak Harun, Ustadz,
Pak Marimin mulai berpikir sebagai badan juga nih. Artinya selama ini kita kalau pengiriman kan lewat Alamus, lewat Gosen, Gojek, benar nggak Pak? Pernah kepikiran nggak Pak bikin itu sebagai corporate agreement dengan Alamus contoh? Jadi kita taruh deposit mungkin 5 juta, di akhir bulan mereka rekap, kita bayar. Nah, Gojek, Alamus sudah menyediakan itu sebenarnya. Jadi nggak usah pusing nanti pembayaran, Pak 200.000 cash, ini 300.000 cash, akhirnya nggak terakumulasi kan. Tapi kalau secara corporate, itu namanya kan corporate agreement ya Pak, penawaran secara perusahaan yang bisa kita nikmatin. Nah itu harus mulai merambah ke sana, kalau nggak nanti kita repot dengan banyaknya pengiriman, 1 slot, 2 slot, 3 slot, kita nggak tahu biaya pengiriman berapa gitu. Nah hal-hal kecil seperti itu, kita mulai rapikan di sini, dan saya berharap nanti perkenalan itu bisa masuk ke grosir juga, ke area bapak-bapak gitu. Nah itu yang kita pengen sederhanakan. Jadi saya juga mohon maaf, begitu ketemu pertama sama Ustadz Agus, Pak Harun masih ada tabel tuh Pak, sub-distributor, stokis, sub-stokis, agen. Saya nggak paham sampai Bayu sama Pak Boy datang. Nah, ini MLM. Sekarang kita sederhanakan gitu Pak. Nah itu kita pengen lebih mudah istilahnya. Jadi nanti ada program potongan harga ya Pak, yang biasa kita umumkan 9.000. Kita pengen sederhanakan deh, supaya di sini tuh nggak penuh dengan proses logistik, tapi fokus dengan produk dan mendukung supaya logistik itu dari Malang kah, dari sini kah, dari Kebonjeruk itu ke area-area yang bapak-bapak miliki sebenarnya. Jadi mudah-mudahan dengan itu kita bilangnya teritori owner ya Pak ya, apa grosir pemegang hak grosir ini bisa bermain dengan otoritas yang kita berikan. Yang kalau bisa main contoh penyediaan stiker, kalau mau banding harga di warung nanti dijelaskan sama Pak Bayu, dan penyederhanaan masalah logistik gitu loh, pengiriman, terus stok berapa, apa itu nanti konvei, apa konsignasi atau cash, itu kita pengen bukan di kita lagi. Sekarang ini masih di kita sebagian Pak, dan itu lelah banget. Jadi saya bilang sama Ustadz, tolong jangan ladenin ini yang bukan, saya nggak mau. Kita udah nggak boleh meladeni order di bawah 1 bak, nggak boleh. Dan bertahap kita nggak mau meladeni di bawah 10 bak. Bukan sombong, kita perlu grosir ini berkembang. Kalau kita ladenin terus, satu transaksi keuangan kita repot, accounting kecil, tapi banyak. Kita pengen besar tapi dikit tapi besar gitu. Kalau bisa besar tapi banyak silakan, tapi skala di atas 90 juta. Kalau 9 juta kita ladenin juga, kayaknya kita bersaing dengan grosir, benar nggak Pak? Biarpun nanti kita catat gitu loh. Oh, saya nanti ke SIC aja. Saya nggak mau Pak Harun. Oh, udah terjadi itu Pak. Dan Pak Harun datang pung, masih normal lagi. Nah, jadi sistem problem yang dengan penyederhanaan ini kita berharap Pak, dengan proses yang kita pengen govern ini artinya teratur ya Pak ya. Kita menghindari ada permainan di dalam. Kita menghindari kalau di TSI namanya undercut ya Pak. Undercut itu bisa terjadi di distribusi konvensional Pak. Contoh, Pak Kopral beli 9.000 Kerawang. Saya ambil pembelian Kerawang karena lebih besar dari Pak Kopral, dia pun masuknya cuma setengah nih Pak. Saya jual 87 dan saya bisa jual atas nama saya. Itu terjadi sebelumnya. Ustadz baru sharing yang sebelumnya melakukan itu. Jadi transaksi masuk ke rekening pribadi baru dimasukkan ke SIC. Kalau Pak Kopral, Pak Harun, Pak Ustadz pernah lihat saya melakukan itu enggak? Saya tegur Ustadz melakukan itu. Pembayaran ke Ustadz dulu, baru pembayaran ke SIC. Saya bilang harus ke SIC. Ustadz mematuhi. Kalau owner aja mematuhi itu, saya rasa kita harus mematuhi itu. Jadi kalau misalnya ada transaksi bilang, Pak Harun, masuk ke rekening Pak Bayu dulu ya, laporkan ke saya Pak. Atau ke saya sendiri misalnya, laporkan ke Pak Ustadz, jangan ke saya lagi. Gitu. Jadi saya pengen ini benar dari awal. Alhamdulillah ini belum terlalu besar, tapi alhamdulillah juga nggak dari nol kita bikin. Jadi polanya udah terbentuk, tinggal perapian dari semi MLM sekarang kita pure distribusi konvensional. Mudah-mudahan teratur, ketertiban, dan perapian area sudah berjalan. Pak Harun nanti mungkin bisa share izin yang Pak Harun ya, yang kita perlu lakukan di semua daerah. Karena ini program Pak Boy, Pak Bayu adalah penyederhanaan distribusi konvensional yang tidak boleh dilakukan semua
Jadi maaf, meeting ini undangan Pak. Saya undang top 13 grosir kita untuk duduk di sini, punya pemahaman gimana caranya melangkah ke depan. Ada program yang kita ingin lakukan dalam 2 bulan ke depan untuk gebrak market. Nanti Pak Boy dan Pak Bayu akan menjelaskan. Setelah itu, mudah-mudahan sebelum jam 5 nanti kita bisa tanya jawab sedikit, curhat sedikit, dan mudah-mudahan kita bisa balik dengan istilahnya pembekalan yang sama, supaya besok nggak ada kebingungan, karena ada banyak di bawah tim di bawah Bapak ini juga nanya ke admin, ini sistem regulasinya gimana sih? Udah kita jelaskan seperti itu, masih aja gitu Pak. Jadi kita coba jelaskan, kalau ada pertanyaan kayak gitu lagi kita lemparkan ke grosir terdekat aja. Selesai. Pak Ustadz udah mengalami ipung yang kemana-mana, masukin ke Pak Ustadz Agus, Pak Awan, Pak Arun, Pak Koplo belum ada yang ngomong, tapi mungkin nanti segera nih Pak Marimin. Dan silahkan nanti bertanya masalah, saya tahu masalah paling sensitif di sini nanti adalah area teritori. Nanti saya bisa menjelaskan akhir session supaya ada rasa ketenangan. Dan saya tertib, sekali lagi saya bilang, saya bukan pemain rokok, mudah buat saya menyederhanakan ini. Karena Ustadz mendukung penyederhanaannya. Jadi saya nggak mengizinkan konflik lagi, saya nggak mengizinkan lagi ada agen-agen yang di bawah Kopral nyalip, Pak minta harga di bawahnya Pak Kopral, Pak gimana? Oh boleh, 500 juta taruh, kalau nggak izin ikut Pak Kopral, selesai gitu ya. Jadi kita mudah sekali buat saya, karena saya nggak ada pemahaman rokok dan saya mengamati pergerakan data. Saya berterima kasih, ini data-data dari Pak Kopral, Pak Harun, Pak Ustadz Agus, Pak Marimin. Begitu saya lihat datanya, perjuangan saya salut dengan ini, dan mudah-mudahan dari sini kita bisa lebih seragam lagi langkahnya Pak ya. Baik, oper ke Pak Bayu menyampaikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bapak-bapak, saya Bayu Pak. Sebenarnya kalau nama lengkap panjang banget, dia kelahirannya panjang, tapi orang tua saya manggilnya saya Bayu atau Raden. Jadi semenjak saya masuk ke sini, sebenarnya kenal Ustadz Somad ataupun pergerakan dari sini Indonesia Cemerlang ini udah dari bulan Januari sebenarnya. Saat Ustadz menjabarkan skemanya tentang agen-agen gitu. Tapi saat saya kesini itu saya bertanya pada Ustadz, pertanyaannya cuma satu, Ustadz mau jalan dengan skema yang sama atau skema yang berbeda? Ustadz bilang, saya pengen konvensional, oke, saya masuk. Tapi kalau misalkan skema yang sama saya dulu. Kenapa? Karena kebetulan ya saya basic saya itu seorang marketing Pak. Tapi besar saya di business development. Jadi saya spesialis gimana caranya membuat perusahaan itu bisnis atau perusahaan itu ya kita berjalan, kita bisa tereksekusi dengan baik dan benar. Jadi saya kebetulan waktu dari 2014 itu saya di tim kreatif Bupati Cianjur, bukan Irfan Pramuta, tapi saya berkembang tentang personal brandingnya. Lalu saya tapi saya membantu perusahaan Cina, perusahaan import namanya Osal ID. Dari situ saya ke MS Glow ke SF12. Nah, memang untuk mengembangkan sebuah konsep ataupun bisnis development. Nah, kenapa lebih tertarik pada bisnis konvensional? Jadi gini, semuanya ada dua yang diatur di aturan komitmen ataupun pengertian dalam negeri. Yang pertama, penjualan langsung, penjualan tidak langsung. Untuk SIC ini kita menganut atau lebih bergaris besarnya yaitu penjualan tidak langsung. Karena kita melalui grosir. Tapi kalau TSI itu penjualan langsung, jadi orang ke orang, agen ke agen. Sebetulnya kalau misalkan Kemendan melihat dalam tanda kutip, kok rokoknya TSI ada di warung, itu mereka akan bertanya-tanya, karena sebetulnya tidak bisa. Nah, itu makanya kita dari SIC ini memberikan program yang nanti akan dijabarkan pada bapak semua, karena top sales yang kita akan bantu untuk menjadi top grosir. Jadi semuanya dari setiap area, misalkan dari Ustadz Agus, yang dari Bandung, yang betul tadi kata Pak Omar, pembelian di bawah sekian slot itu langsung digeser semuanya ke Bandung. Jadi perusahaan tidak melayani kembali penjualan, event itu berapa pun.
mau dia 10 slot, 20 slot, pokoknya kita akan arahkan kepada grosir yang area terdekat ya. Karena untuk pengembangan grosir tersebut. Jadi program hari ini itu kita distribution existing dari sini program. Nah, pertama distribution channel dari SIC sendiri itu Pak, yang pertama kita dari sini Victoria, kedua ke sini Indonesia kami SIC, ketiga ke grosir, lalu ke warung, lalu ke customer. Nah ini yang secara benar ataupun secara betul, secara konvensional. Jika TSI sendiri kan tidak seperti ini, dia langsung ke level dengan point keyword. Nah, saya dulu sempat di CNI dan sempat di SR12 pun MLM ya. Jadi memang skema seperti itu. Ada fee dari job agennya, si agennya pun dapat fee lagi sampai itu sebetulnya. Saya bertanya ke Ustaz, kalau misalkan memang pengen target revenue-nya tinggi atau meningkat secara signifikan dan memberikan kemaslahatan, memberikan manfaat untuk semua rekan-rekan, ya mau nggak mau kita bentuk konvensional. Kenapa kita harus bentuk konvensional? Karena di sini Pak, perkembangan pasar distribusi rokok total yang 2023 itu ada di sini Pak, 298,4 miliar batang yang terjual, itu dari filter maupun SKT, SKM dan SKT. Nah, rata-rata revenue industri rokok per tahun itu 25 triliun rupiah. Berapa yang sudah dihasilkan oleh para grosir-grosir di Indonesia ya cukup besar, otomatis apalagi mereka memang top grosir yang memang menjual semua produk gitu, tidak hanya menjual rokok saja. Ini data penjualan secara persentase mencatat dari tahun 2019, 2020 kan Covid ya Pak, 2021 mulai menurun tuh, 2022 naik lagi, 2023 naik lagi. Target omset di sini ini berapa sih yang saya pengen gitu ya, saya targetkan secara peraca, secara value potensinya. Kita nggak usah ngambil 25 triliun aja Pak, karena gudang garam aja bisa nyampe 55 triliun penjualan satu tahun. Kita ngambil sekian persennya deh, 128 miliarnya ya, itu udah lumayan. Dan seberapa besar sih potensinya dari SIN brand ini? Ya, kita potensinya tinggi. Kenapa? Karena SIN-nya sendiri kan sudah terbentuk cukup lama. Orang sudah mengenal bahwa SIN itu adalah rokok herbal, itu secara tidak langsung value tambahannya. Tapi kita tidak perlu menjelaskan kepada warung bahwa ini adalah rokok herbal. Karena secara tidak langsung kita akan tahu bahwa ini adalah rokok herbal. Karena kalau kita mengklaim ini rokok herbal, ini rokok bagus untuk kesehatan, kita yang dikejar Kemenkes. Dari mana dasarnya rokok ini menjadi sebuah herbal? Sebenarnya bukan tembakalnya, tapi kan sausnya yang herbal. Nah, yang tidak akan diterima oleh Kemenkes adalah tinnya dan asapnya yang masuk ke dalam tubuh. Sehingga kita tidak bisa mengklaim sebetulnya secara sesuai bahwa ini adalah herbal. Gitu. Makanya kita tidak bisa memegang penuh bahwa ini adalah herbal. Biarkan itu menjadi value tambahan lah untuk para grosir dan para penikmat. Untuk filter sendiri, SKM penjualan tertinggi itu 198 miliar batang. SKT sendiri penjualan tertingginya 2023 itu 60 miliar batang. Maksud dan tujuan hari ini itu yang pertama adalah pangsa pasar. Pangsa pasar yang harus dibentuk nih Pak untuk menciptakan titik outlet. Karena mungkin banyak ya. Waduh, saya udah beli banyak nih produk tapi belum terserap nih pangsa pasarnya. Nah, yang kedua adalah harga kompetitor. Harga disesuaikan untuk beberapa harga kompetitor. Yang ketiga, peningkatan pangsa pasar. Pangsa pasar akan terbentuk nih. Bagaimana caranya? Nanti ada caranya Pak. Yang keempat, peluang pasar. Produk yang telah diserap akan meningkatkan revenue. Karena percuma nih kalau misalkan kita sebarin ke warung tapi pangsa pasarnya terbentuk, gimana caranya gitu? Dan kita kan harus menciptakan smoker gitu. Sedangkan kalau yang namanya SIN sendiri, SIN Prof dan lain-lain mau bikin tutorial bikin SIN cepu jamu sehat pria mega remeng sama telur bebek guys, untuk menambah stamina nih yang kondisi badan lagi drop nih guys. badan yang masuk Ini guys, pertama kita siapkan alat-alatnya yaitu jamu sehat pria mega remeng sama SP nih. Padahal lagi kurang fit guys. Ini jamu sehat pria mega remeng, jamu SP. Ambil satu. Satu saset nih. Harganya 15.000 guys satu saset. Pak, ini kemiringan Pak. Ini enggak. Nah, gini tadi nggak kelihatan. Nih. Pertama yang kita bongkar ini guys, potong.
Ambilin air panas dong, remosnya bawa sini nih. Oke. Minta tolong dong, minta tolong. Ini teremos. Aku ambil teremos, guys. Air panas, guys. Bos. Ikat wae. Diaduk. Itu diaduk apa enggak? Lalu diaduk, guys. Rasa jamunya udah kecium. Rasa jamunya udah kecium, guys, kata Iam, guys. Lalu dipakai telur bebek, guys. Oke, guys. Apa itu? Pak, MI jauh juga, Pak. MI sepeda. Lah. Tadi apanya Pak yang dibuang? Kuningnya ditaruh di sini. Di sini mau diapain? Dibuat Iam besok. Kurang, Am. Aku juga mau dah. Aku juga mau. Lalu diaduk kirim 41 kali, guys. Enak, guys. Ini tutorial bikin jamu sendiri, guys, ya. Jamu sehat pria Mega Remeng nih bungkusnya nih, guys. Jamu sehat pria Mega Remeng. SP sehat pria Mega Remeng. Untuk menambah stamina pria dan untuk dinikmati bapak-bapak yang mengalami kurang vitamin ataupun badan lagi kurang enak nih, seperti yang saya rasakan ini. Badan terasa lemas, guys. Nutrisi dan tambahan suplemen. Jadi suplemennya kuning telur, madu, sama jamu sehat pria Mega Remeng. Gimana cara punya saya bapak nggak nyala sih. Nih baru dinikmati. Waduh, udah segini Bismillahirrahmanirrahim. aja. Jangan banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Mau enggak? Enggak. Allah malah kasih untung. Manis. Enggak. Manis. Enggak mau. Cobain aja, aku dikit aja. Manis kan? Alhamdulillah. Mantap. Bagus semak. Nyoy.
Siap. Udah ya Pak, ini ya. Demikian tutorial pembuatan jamu sehat pria Mekarmeng, memang mantap. Setelah dinikmati mantap betul ini, mantap. Terima kasih sudah mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Malang, di pabrik SIN. Yuk bareng-bareng kita semua ngikuti serunya touring kita, perjalanan kita. Hai guys, bersama peserta SI, ada dari pabrik SIN. Ini juga dari pabrik SIN. Yuk join live di pabrik PP Bintang Timur, Putra Bintang Timur. Ini bersama para pelinting. Para pelinting. Alhamdulillah. Ya, ini dengan beliau sang peracik yang memiliki pabrik SIN. Yuk join komentar, jangan lupa like komentar yang ini. Nah, ini lintingan asli. Lintingan asli. Ini linting apa nih? Provos ya? Iya, Pak Provos. Provos. Sudah dapat berapa ini, Ibu? Sudah ada 3 lebih. 3.000. Ya lebih. Oh, 3.000 lebih. Sehari dapat berapa ini? 5.000. Sehari 5.000. Masya Allah. Tuh, sehari 5.000. 5.000 linting. Yuk. Dinaikkan tambah semangat. Oh, amin. Itu nomor 1. Amin. Semuanya mahal, kalau gaji dinaikkan tambah semangat kerjanya. Amin. Tambah berkah barokah. Amin. Tuh, serunya. Ini printing juga masih Provos. Ini new normal ORG. New normal ORG. Oh, udah dapat berapa Ibu hari ini? 2.000 sapu jagat. Sapu jagat. Ya. Sudah dapat 3.000. Ya. 3.000 hari ini. Ibu dapat berapa dong? 2,5. Sehari berapa Bu? Sehari 1.200. Oh Ibu 3.200 kali Bu? 3.000. 3.000. 3 seperempat. 3.250 batang per hari. Ini orang-orang sering nanya Bu, ini lemnya pakai apa Bu? Ini Bu? Tahu apa? Kanji. Ini dari tepung tapioka. Iya. Nah, dari besok katanya. Jadi kalau ingin bertanya, ini bahannya dari apa? Ada tembakau SIN dan cengkeh. Kemudian kertas dilem pakai lemnya tepung tapioka atau kanji bahasa Jawanya. Ibu sehari dapat berapa? Sehari 2.500. Sehari 2.500. Ini hari ini udah dapat? Belum 2.000 kurang masih. 2.000 kurang. Ini Provos lagi. Provos. Ayo teman-teman yang merokok jangan cuma sebungkus sehari. Ini demi meningkatkan tenaga kerja kita. Ini juga masih sama sapu jagat. Awerane. Ini nanti disawer bareng-bareng, Sama-sama dengan komunitas.
sehingga terbentuklah komunitasnya penikmatnya sudah terbentuk. Bagaimana caranya kita bisa memberikan manfaat ataupun membuat komunitas di masyarakat luas? Sekarang banyak, saya punya teman, nggak usah jauh, dari rumah saya di sini dulu di situ, lu ngerokosin, habis, baik gua nggak bisa, gua harus beli di mana? Pelintingan. Bingung kan? Akhirnya mereka mencari di marketplace. Kalau di handphone Android itu nggak bisa pakai rokok, harus di website ataupun di iPhone, karena regulasi pemerintah seperti itu. Nah, sehingga yang harus kita bentuk adalah pasar juga dan tempat. Yang filter masuk sana. Next, pertanyaannya adalah yang paling dasar. Sudahkah paksa pasar? Bapak berapa bungkus sehari, Pak? Saya bertanya sama Bapak, apakah sudah paksa pasar itu sudah terbentuk? Bungkus 1 bungkus. Apa Belum. rokoknya? Pak Harun, bentar. Pak Harun sekarang misalkan top sales dalam 1 bulan penjualan secara marketnya pasti 50-50 masih penikmat dan warung ya Pak ya. Belum sepenuhnya kepada pangsa-pasar masyarakat. Bagaimana cara kita meningkatkan pangsa-pasar? Dalam keadaan saat ini banyak terjadi bahwa pangsa-pasar atau industri itu belum terbentuk sehingga banyak grosir yang masih kesulitan menjual. Gimana caranya kita bisa menjual nih produk ini dari grosir ke warung ataupun dari warung ke masyarakat? Nah, ini akan kita bentuk Pak. Dan tetap saat ini masih banyak tetap menggunakan konsinyasi. Kenapa konsinyasi? Si konsinyasi sebenarnya bisa menjadi bom waktu Pak. Kalau industri itu tidak terbentuk, saya berani nih. Saya misalkan beli Pak Harun, Pak Ustadz dan beberapa lainnya. Pak Ustadz saya beli, tahun 100 juta, 200 juta bisa. Tapi kalau industri kan, akhirnya terjadi penumpukan barang, kesalahan penyimpanan barang, terjadilah barang yang berjauh. Ini lemnya pakai apa? Karena lembabnya ada, kita kan nggak pernah tahu dan itu akan jadi hasil apa gue. Bagaimana cara menyimpan barang tersebut yang dari untuk berjamur. Ini yang akan kita bentuk Pak. Lalu pembentukan pasar pengasar itu ada 4. Jadi yang pertama itu program yang relevan untuk 2024 dan 2025. Yang pertama adalah penetapan keuntungan. Kedua, penetapan keuntungan buat grosir dan warung. Ketiga, SIC Sales Start Program. Ini nanti akan dijelaskan kamu. Keempatnya adalah BTL Promotion. BTL Promotion. Kalau bapak lewat ke warung pasti suka ada. Maaf saya sebut brand lain, Magnum harga sekian. Ya, sunscreen ataupun spanduk. Nah itu yang akan menjadi promosinya sebetulnya. Nanti ataupun stiker-stiker di warung nanti akan menjadi kalau digital marketingnya secara perlahan kita akan melaksanakan tapi secara senyap. Kenapa Pak? Secara regulasi Kominfo ini sekarang kita tidak boleh mengiklankan rokok di internet dengan bentuk bungkus rokok ya. Makanya mungkin contohnya ada yang sebelah sana, kepo aja dulu biar lo jadi patriot. Kalau itu masih make sense, tapi harus ada 21 plus. Aturan 2024 itu adalah 21 plus bukan 18 plus. Mereka masih 18 plus. Lalu ini akan saya share Pak sedikit. Ini yang menjadi jagoannya mungkin di Jawa Timur dan Jawa Barat. Sampurna Legit Nira, mungkin tahu harganya 13.500. Tali Jagat 11.000. Bio Kretek 12.000. Tali Rose 8.500. Dan ini rasanya saya masih bisa bilang cukup untuk para penikmat kretek. Karena kan pada dasarnya penikmat kretek adalah ada kopi, ada rokok Pak. Betul. Ada rokok. Ini tanpa dicepetin ya. Jadi ada ini video tanpa dicepetin. Pertanyaannya sudah kayak gitu tangannya. Saya orang awam Pak. Saya seorang sales. Bapak-bapak bukan sini Indonesia. Bapak mente sih. Bapak-bapak rokoknya misalkan ada yang Samsu, ada yang Sampurna Mil ataupun kretek jarum coklat. Saya tawarkan Pak, saya jual harga rokok 12.000 Pak, mau beli ini. Saya nggak tahu rasanya, silahkan Bapak coba dulu. Saya kasih 2 bungkus, Bapak udah coba dulu. Apakah setiap dia beli dari 15.000 jarum coklat atau 14.000, meskipun kita kasih harga 12.000, kita kasih sampel 2 bungkus, apakah dari Medan, ada Legala Duniasa dari Banten. Ayo. Kenapa? Karena kita belum menciptakan smoker Pak, kalau istilah dari industri rokoknya. Jadi nanti akan dijelaskan bersama. Nah, sekarang kita menawarkan 12.000 harga sedikit. Ada yang penikmat Sampurna Legit Nira. Saya sudah turun Pak, saya turun ke lapangan langsung dengan Pak Boy dan saya coba. Singkepo nih, saya tidak menjelaskan bahwa ini adalah sebuah hebat, karena itu jadi nilai tambahan. Saya cuma menjual adalah ini rasa. Lu penikmat pil, tapi kan Singkepo ini punya rasa manisnya. Beda dengan kretek lain. Karena Nogososro ada 2 ya, ada yang isi 12, ada yang isi 20. Tapi kalau Kebo ini kan bisa Nogososro yang isi 10. Beberapa batang. Tadi Jagat sama 11.000. Kalau Jagat ini dia juga penetrasinya ada 2, ada yang mentol, 8.000. ada yang original.
sip. Gitu. Platinum TSI. Platinum TSI. Rokoknya siapa nih Platinum TSI ini? Ya, siap, ayo. Ini ada yang masuk lagi. Dari mana ini? Ada juga Sin Kepo. Bungkus Trasmentul. Coba penggemar Trasmentul dilihat proses pengepakannya, packingnya seperti apa. Oh, ada cetakannya. Sip. Ini tanpa saya cepetin ya videonya, cuman memang tangannya udah cepet nih. Jadi jangan grogi Mbak, Oke. Jadi ketika ditanya kenapa sih pakai tenaga manusia bukan tenaga mesin semua, karena dengan tenaga manusia kita memperbanyak tenaga kerja kita. Tenaga kerja manusia bukan mesin. Oke, ini yang smart. Siap. Kita lihat di seberang masih ada smart, kemudian ada sinyu normal. Ini cukainya. Oke, sinyu normal. Ini Provos. Platinum TSI. Sehari bisa ngebungkus berapa bungkus, Mbak? Kalau pulangnya sore bisa 800, bisa 700. Kalau pulangnya bungkus. sore, ya. Minggu ini agak sore-sore. Agak sore-sore. Alhamdulillah. Berarti banyak bungkusan yang dibungkus. Ya, dinaikkan dikit. Alhamdulillah. Udah lama di sini? Sudah 4 tahun. 4 tahun. Ya. Alhamdulillah. Tuh. Jadi kenapa kita menggunakan tenaga manusia bukan mesin untuk memperbanyak tenaga kerja, membuka lapangan pekerjaan. Jadi semakin banyak Anda merokok sin, di situ Anda semakin banyak membantu masyarakat sekitarnya. Ini proses, jadi sampai laminatingnya juga dengan tangan manusia. Sehari berapa bungkus, Bu? Apa? Yang di Ini iya, isi 20. bukan berapa bungkus sehari, Ibu? Oh, agak mesti kalau garapannya enak ya 700 nambah. Oh. Ada yang 1000, yang 1000. cepat. Ibu belum bisa 1000. Udah tua Om, nggak bisa cepat. Nanti yang muda-muda. Itu untuk apa itu? Apa sih ini ya? Ya. Pelicin ini loh. Oh, pelicin. Ya, biar nggak seret. Udah lama Om saya di sini. Udah berapa lama? 14 14 apa? tahun. 14 tahun tuh. Ini Ibu sudah 14 tahun bergabung Udah di tua Pabresen. sendiri Om, saya di sini nih teman saya. Dulu masih temennya ada berapa, Bu? 14 tahun yang lalu. Kira-kira ada 7 orang Om yang lama. Ya Allah, dulu 7 orang, sekarang sudah alhamdulillah kemarin 2000 karyawan. 14 tahun Om saya di sini Om. Sudah 14 tahun. Oh. Mari Bu, Ya, kita lihat yang lain dulu. Jadi kenapa alasannya kok dengan menggunakan manusia tadi ya? Jadi untuk memperbanyak, membuka lapangan pekerjaan. Oke. Ayo para penonton, para penyimak, komen-komen. Barangkali siapa menyapa, ingin menyapa siapa? Ingin menyapa siapa?
ingin menyapa seperti apa? Mungkin tanya-tanya, silakan. Saya buka pertanyaan. Ini dari Legala Duniasa, ada dari Nurul Safira, ada Hargun Jipong, ada Ahmad Fikri, Nahrul Rasid dari Banten juga nih, Ahmad Fikri dari Jakarta Barat. Silakan Ahmad Fikri. Ini masih melinting juga. Mana hasil lintingannya, Bapak Bang? Mana hasil lintingannya? Oh, ini normal. Cari yang enak dong, yang propos, yang mahal tuh sana, tuh propos. Kancai. Ini biar ngelinting propos. Oh, propos di mana? Di sana. Di sana propos. Enak propos tuh. Apa ini? Enjoy. Mana? Ini 2. 2. Oh, belum digunting, Mbak. Digunting dulu. Oh, digunting. Jadi ini kita langsung melinting langsung. Ini ada komentar baru. Terima kasih ibu-ibu tangguh. Nah, ini Bang Fikri. Jadi ini Bang Fikri, kenapa kok diperbanyak tenaga manusia bukan mesin? Karena ini tujuannya untuk membuka lapangan pekerjaan semakin luas. Jadi semakin banyak, alhamdulillah, terima kasih. Semakin Anda banyak untuk menjual atau menikmati rokosin, di situ Anda semakin banyak memperluas Anda memperluas tenaga kerja kita. Jadi tadi sudah disaksikan ibu-ibu ada yang sudah 15 tahun di sini, 14 tahun berkawan 7 orang, sekarang ada total, ini salah satu ya, di sana juga ada pelinting. Jadi pabrik juga ada di sana juga. Dari 7 orang 14 tahun yang lalu sekarang sudah 2000 orang. Alhamdulillah. Ya. Rokosin sudah 2000 orang lebih yang menjadi pelinting, menjadi tenaga kerja. Ini kenapa juga pakai manusia, karena itu tadi alasannya. Bukan tidak bisa mesin, tapi memang disitulah ladang penghasilan pekerjaan para tenaga kerja kita. Alhamdulillah, ini ada Ayi Ruhai. Ayo silakan komen-komen. Ayo komen-komen, mana komen, siapa yang komen, mungkin bertanya-tanya, menyapa tentang apa, mumpung saya di pabrik bisa menjawabnya sekaligus. Ya. Mumpung masih di pabrik saya bisa mungkin menyapa-nyapa teman-teman. Di sini ada Ahmad Fikri tadi, Cahaya Permana. Ada siapa lagi? Ada Kang Ayi Ruhai. Ini cekernya. Ya. Mana nih fotonya? Ayo, mumpung saya masih di pabrik SIN, barangkali kita bisa bercakap-cakap, bertanya-tanya, mangga dibuka pertanyaan untuk teman-teman yang mungkin sempat menengok melihat yang ada di sini. Tadi sudah kita telusuri mulai dari pelintingan, kemudian yang tangan sampai kepada mesin, ada pengepakan sampai kepada wrapping atau dibungkus plastik, slough-nya pun itu adalah dengan menggunakan tenaga manusia. Kenapa dengan menggunakan tenaga manusia? Karena kita tidak mendahulukan mesin, tapi mendahulukan tenaga manusia biar semakin banyak yang bisa menghasilkan atau mendapatkan rezeki melalui seni. Ini ada pertanyaan dari Kang Yuhai, lintingan sin apa saja itu Kang Zaki? Alhamdulillah di sini tadi banyak ya. Jadi tadi ada Provos, ada sinergi, ada Sinyu normal yang original, kemudian ada
Smart. Kalau dibungkusnya tadi ada Castro, ada banyak macam, Platinum TSI, sapu jagat. Jadi ada ya. Jadi banyak macam yang dilinting setiap harinya. Ini salah satu dari pabrik SIN. Karena banyak ada pabrik SIN yang di Malang ini. Ini salah satunya. Jadi kawan-kawan, ayo bareng-bareng nanti kita melihat langsung proses pabrik produksi rokok SIN. Di PRUD Putra Bintang. Oh, itu pabrik yang di Singosari bukan Kang Zaki, ini pabrik yang di Singosari bukan Kang? Singosari. Oh iya, Singosari. Tapi ini yang di Songsong. Di Desa Songsong. Ini ada pertanyaan dari Kang Al Yasin, 2000 karyawan satu pabrik bukan Mas? Beda tempat. Jadi ada di sebelah sini lagi. Jadi kita yang paling besar pabriknya ada 2. Yang di ini yang sekarang saya di Songsong, ada lagi yang di Damaian. Jadi para pelinting total yang ada di Malang, pelinting, packing itu ada 2000 karyawan. Iya. Sekarang ini ada tenaga baru pelinting dari Jakarta. Ya, kebendungan bersihin dulu. Ini pelinting dari Jakarta. Bapak ngelinting apa, Pak? Provos, Pak. Provos. Sudah hasil berapa, Pak? 6.000 sehari, Pak. Wow, 6.000. Jadi amat ya bohongnya. 6.000 sudah sehari. Kalau Bapak yang bilang 6.000 ini namanya harganya kayaknya nih. Jadi 2000 pabrik itu terdiri dari berapa lokasi? Ada 2 lokasi. Kalau pabriknya ada 4 ya, pabriknya ada 4, cuman di 2 lokasi sama-sama di Malang. Nah, tadi jumlah yang saat ini ada 2000 lebih. Jadi semakin banyak Anda bersama SIN, di situ Anda semakin banyak membantu mensejahterakan masyarakat. Tentang live, Kang Zaki, saya akan bagikan ke grup-grup WhatsApp dan lain-lain. Oh iya dong, ayo saya tunggu, mumpung saya masih ada di sini. Karyawan digaji UMR apa borongan, Mas? Kalau rokok itu sistemnya itu berbeda ya. Jadi ada UMR itu kalau yang di kantornya, tapi kalau yang di mana? Di pelintingnya itu hitungan per batang. Perbungkusnya juga per batang. Jadi semakin banyak yang dilinting, semakin banyak juga mendapatkan hasilnya. Tadi ada yang pemula, ada yang dapat 3.000, ada yang dapat 2.500, ada yang sehari bisa mencapai 5.000. Sehari bisa 5.000. Kemudian masuk dari lintingan, ini ke proses, tadi ada pengepakan, banyak macam tadi rokoknya. Pengepakan. Ini salah satu produk SIN juga, ada SIN Smart. SIN merah dari Tiongkok. SIN merah dari Tiongkok. Ibu sehari dapat berapa batang? 3.000 seperempat. 3.250. Oh, sehari itu. Paling banyak ada yang dapat 5.000. Ada 5.000 ya? Paling banyak. Paling sedikit. 2.750. Itu paling sedikit. Ini yang ngecek berapa pendapatan para pelinting setiap harinya. Jadi yang paling banyak ada 5.000 ya. 5.000 itu tenaga udah berapa lama itu? Ada yang 5 tahun, 7 tahun. Oh, sudah bisa dapat segitu. Kadang kalau orangnya cepat 2 tahun udah dapat. Sudah dapat segitu, 2 tahun. Yang favorit di sini ngelintingnya rokok apa orang-orang kalau seneng itu? Ori. Kalau ngelinting saya gagal terus tapi sudah dapat ini.
tadi enjoy belum nyoba linting. Tak kasih menit itu, Pak Imam berapa menit itu? Oh iya ya, harusnya gitu ya. Ini masih tuh banyak penasaran Om. Jadi banyak yang mengikuti. Alhamdulillah. Viewernya banyak ya. Tetap live Kang Zaki, saya akan bagikan ke grup-grup WhatsApp dan oke, karyawan 3J oke sudah dijawab tuh. Kapan saya kesini ya? Ya, insya Allah ini sudah semakin mudah Anda bisa hadir ke sini. Jadi kalau di TSI ketika Anda mencapai perolehan, insya Allah nanti jadwalnya Mei biasanya Mei, insya Allah bisa hadir semua di sini. Ayo. Apa sama saya? Cepat kalau sama saya. Tinggal naik bareng sama saya. Ayo. Ayo silakan, mumpung masih live bisa bertanya-tanya. Ya, bisa bertanya-tanya. Tadi ada yang bertanya, saya tekankan sekali lagi. Ini lemnya pakai apa Bu lemnya Bu? Kanji. Kanji itu tepung tapioka bahasa Indonesianya. Tuh, pakai kanji. Ini proses pelintingan si new normal. Ya, new normal ya? Ya. New normal. Oke. Itu pakai tangan manusia asli ya. Pakai tangan manusia. Ini ada dari Cahaya Purnama. Mohon maaf Pak Imam, sekarang yang paling banyak dilinting merek apa? Merek Provos kalau sekarang. Provos itu tiada hentinya Bu ya. Oh, Provos. Mana ini yang linting Provos, di mana orangnya? Di ujung. Oh, di belakang. Oh, ini. Ada yang penasaran tentang Oh, ini. Ini salah satu bukti. Ada yang nanya yang paling sering di sini dilinting apaan rokoknya katanya? Provos ya. Oh, Provos. Ini yang paling sering, yang tiada henti setiap hari dilinting adalah merek Provos. Ya, nggak pernah berhenti kalau Provos. Ya. Ini aja new normal masih Provos. Oh, jam-jam istirahat ini. Jam istirahat. Oh, sudah. Ini ada Platinum TSI. Mas, lemnya pakai bahan apa saja? Lemnya hanya murni tepung tapioka atau kanji. Tidak pakai bahan kimia berarti ya? Tuh, enggak. Tidak pakai bahan kimia. Dari pengelemannya, mulai dari pengepakan, jadi ada sesuatu yang berbeda kawan-kawan. Ini mungkin yang sedikit jarang dilakukan orang. Jadi kebanyakan orang tidak mempedulikan keadaan suci tidaknya. Tapi di sini ini, di pabrik sin ini, yang mayoritas perempuan, jika ada karyawannya yang kebetulan sedang haid, sedang tidak suci, maka tidak diikut sertakan dalam proses produksi, tapi tetap digaji sebagaimana biasa. Misal hari ini dia haid, kemudian dia tidak masuk karena haid, maka tidak masuknya dihitung dengan biasanya dia masuk. Itu yang paling berbeda. Ini ada pertanyaan, sin kepo dilintingnya di mana Kang Zaki? Di sini juga. Jadi itu juga produk sin kepo juga di sini juga. Cuman ini salah satu dari pabriknya. Ini belum ketemu tadi pelintingan yang sin kepo. Tapi sin kepo di sini, pelintingannya di sini. Ya. Jadi di antara dua pabrik ini tergantung kebutuhannya. Ini ada bungkus dari tuh packing sin kepo-nya. Sin kepo. Jadi ada juga.
Jadi Sin Kepo juga ada di sini, Kang Ayi Ruha. Oh iya, tanya apa? Ayo. Live di mana katanya? Oh, live di mana? Live di FB tuh banyak. Apa FB-nya Om? Nah, FB-nya saya Zaki Zafu. Zaki? Zaki Zafu. Oke. Ayo, ingin tanya apa ke teman-teman? Ayo. Enggak apa-apa, ayo. Malu Om. Malu. Halo teman-teman, halo guys. Halo guys, saya di Langkosin guys, Singosari Malang. Singosari Malang. Zaki Zakur ya Om ya. Oke. Tuh ibu mau menyapa juga tuh. Sapa teman-teman, sapa. Hai teman-teman. Oh. Ini biar semuanya menyapa semua tuh. Banyak terus. Semangat terus. Semangat terus semangat. Terus semangat. Ayo menyapa tuh, menyapa. Hai. Selamat siang. Hai. Halo. Ya. Apa namanya Pak? Zaki Zafu di Facebook. Nanti saya juga di YouTube. Nanti saya umumin di mic. Minta gabung live dong, Bang Zaki. Gimana caranya? Saya belum tahu, Kang Ayi Ruhai. Kang Ayi Ruhai. Oke. Nah, ini saya tambahkan. Kang Ayi, saya tambahkan Anda bergabung di sini sehingga Anda bisa bergabung juga. Mana kelihatan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih, Kang Ayi mau nanya-nanya apa? Mumpung kita masih di pabrik, Kang Ayi. Kang Ayi sekarang rokoknya apa? Sekarang saya lagi merokok Sin Kepo ini Kang Zaki. Lagi merokok Sin Kepo. Oh, Sin Kepo. Nah, lagi merokok Sin Kepo. Ya, jadi sama rokok Sin Kepo juga itu dilinting juga di pabrik sini. Cuman hari ini ya sama, itu dari Sin juga, Kang Jaki ini saya merasa lagi di pabrik ini posisinya sekarang Kang Jaki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini barangkali mau menyapa-nyapa tuh ke teman-teman yang lainnya. Tuh, ke teman-teman banyak sekali. yang ada di berapa pabrik sini. ribu karyawan ya? Halo. Tuh, ada 2.000 yang di sini. Banyak tuh. Wah, alhamdulillah, mantap. Jadi ada 2.000 karyawan di 2 lokasi. Oh, Salah satunya yang di sini dari tadi 14 tahun yang lalu ada cuma 7 orang. Oh iya. Sekarang menjadi 2.000 orang. Jadi Itu tadi ada yang bertanya kenapa sih kok kebanyakan pakai manusia? Karena itu tadi ya. kita ingin memperbanyak membuka lapangan pekerjaan. Itu alasannya. Subhanallah, luar biasa Pak. Pak Kiai. Nah, ini tinggal kirim berarti. Tadi sudah di apa itu namanya? Sudah di linting-linting, tinggal kirim. Antri banyak. Wow. Itu pabrik yang di Singosari. Ini pabrik yang di Singosari. Oh iya. Iya. Propos. Oke. Oke, ayo. Tadi banyak yang komentar kapan kira-kira katanya bisa apa itu namanya bergabung di sini. Ayo, Kang Ayi. Mei, Kang Ayi. Berangkat lagi, Kang Ayi. Mei kita bergabung di sini. Oh. Di bulan Mei ya, Kang Jaki? Insya Allah di bulan Mei kita bergabung di sini. Insya Allah. Mudah-mudahan terkabulkan ya. Amin. Pabrik rokok Sin. Oke, Kang Ayi, kita akan melanjut di pertemuan berikutnya. Ya. Siap. Terima Semoga kasih. sama-sama. Di Semoga layarnya. tadi acara live tadi bisa membawa penjelasan,
membawa apa itu manfaat untuk semuanya karena banyak informasi yang tadi saya siapkan. Amin, amin, Semoga semakin maju, semakin banyak. Ketok Mbak Ketok tuh, kepingin bisa Pak tuh. Sekarang yuk, ini ada yang kepingin menyapa katanya. Ini ada siapa dari mana aja ini? Saya nggak sempat membaca ini. Ya. Kang Jaki mau nanya dong. Oh, ke sana ya. Semenjak Tadi lahir udah Kepo itu Ayo, karyawan ingin menyapa apa untuk warga Sin yang ini ada di Kang Ayi, di mana Kang Ayi? Saya lagi berada di Garut, tepatnya Garut Selatan. Oh, Garut, di Garut Selatan. Ini bisa nanti dilihat di FB-nya. Tuh. Oh, sarang heo katanya, sarang heo. Oh, terus sukses. Terima kasih semuanya. Semoga Sin semakin membawa keberkahan untuk semua. Oke. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.